Shalom, perkenalkan nama saya Imelda Sunia Maloka, NIM 101-2022-0105, kelas C semester 3, program studi pendidikan agama Kristen, mata kuliah agama dan antropologi. Di sini saya akan menjelaskan kebudayaan suku Abui yang terdapat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun beberapa topik yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, sejarah suku Abui, yang kedua, letak geografis, yang ketiga, bahasa, keempat, kesenian, keenam, sistem kekerabatan, ketujuh, sistem kepercayaan, dan pakaian adat. Yang pertama, sejarah suku Abui. Orang Abui adalah kelompok sosial yang berdiam di wilayah Kabupaten Alor. Wilayah tersebut diberi nama Likwatang, Milikawata, Kelaisi, Tafuikadeli, Atimelang, Motang, dan lain-lain. Walaupun memiliki banyak wilayah, suku Abui memiliki kampung tradisional yang masih ditempati sampai saat ini, yaitu Kampung Adat Takpala. Suku Abui memiliki banyak nama lain, mulai dari Barue, nama Takali, serta Barawihing. Kata Takpala sendiri berasal dari kata tak dan pala. Tak berarti adalah batasan dan pala artinya kayu, sehingga Takpala diartikan sebagai kayu pembatas. Pada mulanya suku ini tinggal di daerah pedalaman wilayah pegunungan Alor, lalu kemudian mereka dipindahkan ke area perbukitan agar memudahkan kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas kerajaan yang diperintahkan Raja Alor pada saat itu. Suku Abui di Alor masih hidup dengan cara tradisional. Mereka dijuluki sebagai pemburu kepala manusia karena pada zaman dahulu suku ini dikenal sebagai suku yang mahir dalam berperang. Yang kedua, letak geografis suku Abui. Suku Abui memiliki tempat yang mereka tempati, yaitu Kampung Adat Takpala yang terletak di daerah perbukitan Dusun 3 Kamengtaha, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor, Tengah Utara. Takpala terletak di sebelah timur Kalabahi, yaitu sekitar 13 km dari wilayah tersebut. Yang ketiga, bahasa suku Abui. Bahasa Abui sendiri merupakan bentuk akulturasi bahasa dari Alor, Papua, dan Makassar. Bahasa Abui terbagi menjadi beberapa dialek seperti dialek Kabola, Alakaman, dan Atimelang. Yang keempat, kesenian suku Abui. Salah satu tarian dari Alor yang terkenal adalah tarian Lego-Lego, yang merupakan tarian tradisional Abui yang mendiami Kampung Takpala. Tarian ini dilakukan secara massal yang melibatkan pria, wanita, bahkan anak-anak seisi perkampungan mereka saling bergandengan tangan membentuk melingkar sambil mengelilingi 3 batu bersusun yang disebut sebagai mesbah dengan mengumandangkan lagu pantun dalam bahasa adat. Biasanya tarian ini dilakukan semalaman dengan diiringi gong dan moko. Tarian ini memiliki makna persatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan susah maupun senang. Saat melakukan tarian lego-lego, semua warga akan mengenakan pakaian adat yang disertai dengan ornamen seperti panah dan busur bagi pria, tas pulak, serta gelang pada kedua kaki bagi wanita. Adapun terdapat alat musik yang berasal dari suku Abui dan kemudian dijadikan sebagai alat tradisional masyarakat Alor, yaitu gong dan moko. Alat musik ini biasanya digunakan sebagai alat upacara dan merupakan hasil kebudayaan zaman perunggu. Selain itu juga biasa moko dijadikan sebagai belis, mahar, atau mas kawin. Masyarakat Alor sangat percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya yang sangat tinggi. Yang kelima, rumah adat suku Abui. Rumah adat suku Abui biasa disebut sebagai rumah lopo. Warga Kampung Takpala mendiami 13 rumah adat Falafoka, sebutan rumah adat panggung yang berbentuk limas, beratapkan alang-alang, berdinding, dan lantainya terbuat juga dari anyaman bambu yang ditopang oleh 4 buah kayu merah yang kokoh. Rumah adat ini terbilang unik karena terdapat 4 tingkatan di dalam tiap rumah adat ini. Tingkat pertama biasa disebut Liktaha, adalah tempat untuk menerima tamu atau berkumpul bersama. Kemudian tingkat kedua disebut Falahomi, yakni ruang tidur atau ruang untuk makan. Dan yang ketiga
disebut akuifoka, yakni tempat untuk menyimpan bahan makanan. Dan yang tingkat keempat, yang merupakan tingkat terakhir, disebut akuikiding, yakni tempat untuk menyimpan mahar dan barang berharga. Di antara ke-13 rumah falafoka terdapat juga 2 rumah adat yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari ukuran rumah falafoka. Namun meskipun memiliki ukuran yang lebih kecil, 2 rumah adat yang biasa disebut lopo ini memiliki tingkat kesucian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah adat falafoka, karena kedua rumah adat tersebut dikatakan sebagai rumah sakral yang diberi istilah kolwat dan kanuruat. Kolwat artinya perempuan. Kolwat ini bisa dimasuki oleh seluruh warga kampung, sementara kanuruat yang memiliki arti laki-laki hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu, seperti tua-tua adat. Setiap tahun sekali pintu rumah kanuruat akan dibuka untuk kepentingan ritual adat, dan hanya bisa dibuka oleh ketua adat dengan melakukan ritual. Dalam kedua rumah sakral tersebut berisi peninggalan leluhur seperti periuk nenek moyang, moko, dan tombak perang. Yang keenam, sistem kepercayaan suku Abui. Masyarakat Abui memiliki kepercayaan khusus, yaitu Kristen Protestan. Sekitar lebih dari 50% orang Abui memeluk agama tersebut. Sebelum itu, banyak masyarakat Abui yang menganut paham animisme. Agama Kristen sendiri dipercaya masyarakat setelah datangnya misionaris Protestan. Tradisi atau ritual suku Abui yaitu Pate Baloi. Upacara ini merupakan upacara pembukaan musim tanam pada minggu kedua bulan Maret yang ditandai dengan pemancangan tiang bambu, kemudian membelah pinang, serta dilanjutkan dengan makan bersama yang diiringi dengan tarian tradisional lego-lego. Acara ini tepatnya berlangsung di Kampung Takpala, Desa Lembur Barat, di mana juga terdapat Taman Wisata Alam Laut Selatan Pulau Pantar, Kampung Tradisional, Mombang, dan Bampola. Yang ketujuh, sistem kekerabatan suku Abui. Suku Abui menunjukkan bahwa bahagia bisa diperoleh dengan cara sederhana, seperti hidup dalam penuh keramaian, rukun kepada sesama, dan menghormati masyarakat luas. Saat menerima tamu, mereka juga menyiapkan berbagai hal, seperti tarian khas, nyanyian, serta sambutan yang ramah. Oleh sebab itu, masyarakat Abui disebut sebagai masyarakat yang terbuka dengan kemurahan hati mereka, sehingga desa tempat mereka dijadikan sebagai desa wisata oleh pemerintah setempat. Yang kedelapan, sistem ekonomi suku Abui. Keseharian warga kampung Takpala bagi pria adalah berladang serta berburu, sementara kaum wanita atau ibu-ibu akan menenun dan membuat kerajinan tangan seperti kalung, gelang, dan cincin yang terbuat dari kenari hutan, biji lemtora, akar bahar, serta tas yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut sebagai fulak dan kamol. Hasil kerajinan ini biasanya akan dijual kepada wisatawan yang berkunjung dengan harga yang bervariasi. Selain itu, mereka juga mencari bahan makanan dengan cara menanam jagung dan ubi. Yang kesembilan, pakaian adat suku Abui. Pakaian adat dengan balutan kain tenun yang khas dan perlengkapan perang seperti panah, busur, serta pedang membuat baju ini sangat unik. Tidak lupa juga topi dari bulu ayam yang sangat unik. Untuk busana, para penari menggunakan kain sarung dan kain tenun khas Alor. Dan untuk para pria, mereka menggunakan penutup kepala yang dibentuk atau berbahan dasar dari bulu ayam. Sedangkan rambut penari wanita dibiarkan terurai dan dilengkapi dengan gelang kaki yang dapat menghasilkan bunyi mengikuti langkah kaki. Sekian dan terima kasih.